Halo, selamat malam. Waktu Istanbul sekarang jam 10. Bentar gue lihat. Jam 10 kurang 5. Itu artinya di Jakarta mungkin sekitar jam 4 pagi ya. Ini gue bikin eh, vlog ini karena emang kegabutan yang hakiki nunggu pesawat 9 jam transit. Jadi gue bakal cerita tentang negara-negara yang gue laluin pas waktu trip ini. Jadi gue join itu tanggal 28, join kapal, tripnya itu Jakarta Istanbul, Istanbul Panama. Itu nyampe sekitar 26 sampai 27 jam flight dan ya melelahkan, tapi ya itulah tuntutan pekerjaan. Lalu terus gue kebetulan lagi harus ngurus visa, jadi gue harus pulang lagi, guarantee by the head office of Winstar. Terus gue pulang. Itu kemarin gue ngelewatin dari Costa Rica, dari kapal itu jalan ke driving dari Porto Cadea, nama pelabuhannya, ke San Jose itu 2 jam. Lalu gue nginap di situ semalam. Sedikit gue mau cerita tentang Costa Rica. Costa Rica itu punya semboyan namanya Pura Vida. Nah, ibaratnya itu no chemical, all natural. Jadi di Costa Rica itu negara yang hampir sama kayak Swiss. Mereka nggak punya tentara, bahkan polisi-polisi yang di bandara atau di sekitar itu mereka tidak dilengkapi sama senjata gitu. Jadi ibaratnya karena mereka nggak sifatnya netral, jadi persenjataan buat mereka sesuatu yang bukan keharusan karena mereka bersifat netral dan mereka ibaratnya nggak usil sama negara lain, jadi nggak ada keharusan juga negara lain buat usilin mereka gitu. Dan satu hal yang gue perhatiin dari perjalanan dari Porto Cadera ke San Jose itu semuanya hijau. Gue pertama kali ngunjungin Costa Rica itu 2005-2004, hampir semuanya masih sama karena mereka itu Costa Rica itu tidak mengizinkan pertambangan. Jadi mereka cuma hidup dari sumber daya alam aja, tapi nggak, maksudnya cuma pertanian aja gitu. Kalau pertambangan nggak diizinkan di mereka, dan juga ya karena mereka mempunyai prinsip yang semuanya natural itu. Jadi semuanya natural itu, mereka hidupnya juga kelihatan banget lah. Maksudnya Costa Rica itu benar-benar natural gitu. Ya bagus juga sih gitu kan. Jadi semuanya serba hijau gitu. Oke, terus yang mau gue bahas lagi negara kedua, Panama. Panama itu terkenal sama Panama Canal. Jadi Panama Canal itu menghubungkan eh, Atlantik ke Selat Atlantik, dibelah jadi sebuah perbukitan, kawasan perbukitan yang dibelah. Proyek Panama Canal sendiri itu dimulai sama Gustave Eiffel yang bikin Eiffel Tower dari Prancis. Tapi karena banyak kendala, karena itu kan menembus hutan tropikal, hutan hujan tropis, dan tantangannya banyak banget. Selain ada macam-macam superstitious tuh kayak kekuatan supernatural gitu. Lalu keadaan alamnya yang emang waktu itu emang masih benar-benar ya banget, ada banyak. Dan yang lebih parah tuh malaria, dan ya gigitan nyamuk malaria tuh parah. Jadi itu yang bikin negara Prancis waktu itu gagal buat bikin Panama Canal, lalu diambil sama Amerika. Jadi Amerika itu mensupport Panama Canal itu. Jadi akhirnya disupport sama Citibank dan juga General Electric. Jadi kalau lu lihat sekarang, ketika si kapal itu lewat Panama Canal, itu ditarik sama keretanya itu buatan General Electric gitu. Lalu mereka bikin lagun. Jadi lagun itu kayak macam danau, air yang dari mengangkat kapal itu dialirkan ke danau itu, danau buatan. Dan sekarang kalau lihat di YouTube atau cari-cari di Google, itu salah satu keajaiban dunia lah itu. Maksudnya yang kapal yang harusnya muter, tapi dengan adanya Panama Canal lu bisa motong jalan lah, ibarat shortcut gitu. Lalu sekarang perusahaan pelabuhannya sendiri justru yang megang itu Hutchison dari Singapura. Dan mereka lagi bikin lagi Panama Canal, kanal yang lebih besar lagi buat super cargo lewat. Karena banyak kargonya yang lewat dari Cina, jadi yang menginisiasi pembangunan kanal itu dari perusahaan Cina sekarang. Oke, itu dari Costa Rica terus ke Panama, dan sekarang gue ke
Istanbul di Turki. Istanbul sendiri bukan ibu kotanya Turki, tapi Istanbul itu pusat kebudayaan dan pusat bisnis Turki, karena ibu kotanya sendiri ada di Ankara, ada di tengah-tengah Istanbul. Kalau dekat di tengah-tengah Turki sendiri, itulah salah satu saat untuk jadi negara maju. Jadi pembangunan itu harus merata dan disebar gitu. Itu salah satu saat buat jadi negara maju. Jadi pembangunan itu harus merata dan menyebar gitu ke semua pelosok negeri. Dan Turki sendiri, banyak orang bilang bahwa Turki itu sekuler, berarti dia itu memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan sehari-hari. Jadi lu kalau pernah ke Turki, kayak gue sendiri pernah ngalamin ke Bodrum atau ke Kusadasi, mereka banyak punya klub-klub malam. Di sebelahnya nggak berapa dari situ tetap masjid. Jadi mereka yang beribadah sekalian, yang mau melakukan kehidupan mereka masing-masing ya begitu. Jadi mereka negara muslim yang benar-benar sekuler gitu. Oke, buat saat ini itu aja. Jadi cerita 3 negara dari perspektif gua, mudah-mudahan bermanfaat. Ini cuma membuka wawasan kalian aja, dan juga kalau ada saran dan komentar bisa DM atau langsung komen di komen di bawah video ini. Oke? Stay healthy, stay safe, jaga selalu protokol kesehatan, pandemi belum selesai, keep smiling, dan it's beautiful life.